Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana pandangan Islam terhadap bulan Muharram? Karena ada sebagian masyarakat Jawa khususnya ini menganggap bulan Muharram atau bulan Suro itu bulan yang angker, bulan yang gawat kaliwat lewat, bulan yang penuh dengan kesialan. Nah, ini kalau menurut pandangan Islam itu bagaimana begitu? Begini, memang ada sebagian masyarakat Jawa itu yang punya anggapan seperti itu. Kalau bulan Suro, jadi masyarakat Jawa itu nyebutnya bulan Suro. Ya, bulan Suro atau Muharram itu memang ada yang menganggap bulan yang angker, bulan yang gawat kaliwat lewat, bulan yang sial, sehingga kemudian mereka ketika masuk bulan Muharram atau bulan Suro itu melakukan berbagai macam ritual. Di antaranya ada yang melean. Melean itu ya tidak tidur semalam suntuk. Ada yang berendam di air sungai Kungkum. Ada yang mandi di air terjun, terutama itu di air terjun Sedudo, Gresik, Nganjuk. Ya itu. Katanya biar awet muda. Lah yang aneh itu ada kalangan tua-tua itu yang ikut mandi di sana. Tapi begitu pulang kok ya tetap masih tua begitu, tidak kembali muda. Gitu. Sampai ada satu anggapan juga, tidak sampai berani menggelar semacam pesta, ya menggelar kegiatan-kegiatan semacam pernikahan, khitanan, pindah rumah, karena mereka mempunyai anggapan kalau itu sampai dilakukan di bulan Suro ini maka akan mengakibatkan kesialan, gitu. Nah, sekarang pandangan Islam itu bagaimana? Begini, Islam itu memandang bulan Muharram itu bulan yang penuh dengan kemuliaan dan bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat ini jangan sampai justru menjerumuskan kita ini dalam jurang kesesatan. Memang repotnya begini, itu sudah mentradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita ini menolak, maka akan berhadapan dengan hukum sosial. Tapi kalau kita menerima, maka bisa jadi kita terjerumus dalam jurang kesesatan. Nah, agar kita ini aman, maksudnya aman itu ya selamat tidak sampai sesat, dan tradisi itu tetap berjalan di masyarakat. Tentu ini ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, tentu mindset kita yang kita rubah. Jadi cara pandang kita ini yang kita rubah. Satu contoh misalnya, dilarangnya menggelar kegiatan-kegiatan pesta seperti pernikahan, khitanan dan lain sebagainya. Anggap saja ini sebagai rehat, istirahat sejenak. Karena di bulan sebelumnya, bulan Dzulhijjah atau bulan besar itu rame-ramenya orang punya hajatan. Sehingga ini kadang menguras saku kita, karena kita harus buuh. Buuh itu apa ya? Kalau Jawa Timur memang buuh, Jawa Tengah itu buuh. Ya sumbangan itu. Lah kalau sehari itu ada yang punya hajat pernikahan 3, kan harus buuh 3 kali. Itu berapa sudah yang harus dikeluarkan? Nah, mungkin cara pandang kita itu kita bikin yang sederhana lah, enggak usah kemudian kenceng-kenceng, santai saja. Jadi bulan Suro ini dilarang mengadakan hajatan, ya biar orang-orang ini istirahat. Gitu ya, uang sakunya biar ngelumpuk dulu, masa dikuras terus untuk buuh, untuk sumbangan. Nah, anggap saja ini sebagai rehat sejenak begitu saja. Atau mungkin pilihan yang kedua, kenapa sampai dilarang melakukan hajatan di bulan Suro ini? Ya, tentu kalau kita menganggap itu sial, kita harus selalu menggantungkan bahwa kesialan itu datangnya dari Allah, bukan karena suronya. Itu. Soal suro itu hanyalah sebagai kebiasaan saja. Jadi orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu itu sering meniteni. Meniteni itu menengeri.
Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu itu biasanya ditengeri, dititeni. Satu kali ada peristiwa ini kok kejadiannya seperti ini. Dua kali kejadiannya seperti inilah. Itu terus kemudian itu menjadi satu ketetapan. Jadi ini adalah hanya sebagai kebiasaan saja. Dan kita harus selalu meyakini bahwa kesialan, malapetaka, semua itu datangnya dari Allah, bukan karena suronya. Begitu. Dan sebenarnya bulan Suro atau bulan Muharram ini bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena di bulan ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi khususnya pada tanggal 10 Muharram atau Yaumu Asyura. Bulan hari itu menjadi istimewa karena di situ terjadi peristiwa besar. Seperti ini, Agustus itu kenapa menjadi bulan yang istimewa? Karena terjadi peristiwa yang istimewa, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya setiap bulan Agustus itu meriahnya bukan main, menjadi istimewa. Lah tidak kalah istimewanya itu sebenarnya bulan Suro atau bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 atau sering disebut dengan Yaumu Asyura. Banyak peristiwa-peristiwa yang dicatat, diterangkan di kitab Tambihul Ghafilin itu pada tanggal 10 Muharram atau Yaumu Asyura, Allah mempertemukan kembali Nabi Adam dengan Dewi Hawa. Kenapa dipertemukan kembali? Jadi dulu singkat cerita, Nabi Adam dan Dewi Hawa itu kan berada di surga. Karena makan buah khuldi yang itu sebenarnya dilarang, kemudian diturunkan di bumi. Dan itu dipisah. Nabi Adam ditempatkan di India, Dewi Hawa di Jeddah Arab Saudi. Itu dipisah menurut satu keterangan itu lamanya sekitar 200 tahun. Betapa amat sangat susahnya Nabi Adam itu dipisah, tidak bertemu dengan istrinya. Akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah dengan Dewi Hawa itu di Jabal Rahmah di tanah Arafah. Makanya di Jabal Rahmah itu, di Gunung Rahmah di tanah Arafah, itu ada tugunya. Nah, tugu itu adalah tugu sebagai pertanda tempat bertemunya Nabi Adam dan Dewi Hawa. Jadi peristiwa penting ini terjadi tanggal 10 Muharram, Yaumu Asyura. Kenapa ini penting? Kalau Nabi Adam tidak bertemu kembali, ya tidak mungkin ada orang sebanyak ini di dunia ini. Makanya ini menjadi istimewa sebenarnya Yaumu Asyura. Ada peristiwa lagi, sebenarnya banyak, ini hanya saya sampaikan beberapa saja. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejar-kejaran Fir'aun. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai di Laut Merah, kemudian diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya. Begitu tongkatnya dipukulkan di Laut Merah itu sigar menjadi jalan. Nah, disitulah Nabi Musa lewat itu dan dikejar oleh Fir'aun. Begitu Fir'aun mengejar, diperintah oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya. Begitu tongkatnya dipukul, maka jalan itu kembali menjadi laut dan Fir'aun itu tenggelam. Peristiwa penting itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Yaumu Asyura. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu tiba di Madinah, ya, itu menjumpai orang-orang Yahudi itu pada melakukan puasa Yaumu Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian ditanya, loh, kenapa kamu kok melakukan puasa? Ya, ini adalah hari yang istimewa karena Allah menyelamatkan Nabi kita, Nabi Musa dari kejar-kejaran Fir'aun. Makanya sebagai bentuk pengagungan kita, bentuk penghormatan kita kepada hari yang istimewa ini, kita melakukan ibadah puasa. Begitu Nabi mendengar jawaban orang-orang Yahudi seperti itu, Nabi kemudian mengatakan, ana aula mim Musa, ana aula bi Musa minkum. Ya. Saya lebih berhak, ya, saya lebih berhak, maksudnya lebih berhak dengan Musa untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian. Fa'amaro bisaumihi, kemudian Nabi memerintahkan untuk puasa di hari Asyura. Jadi ini peristiwanya kenapa disunahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Ketika Nabi melihat orang-orang Yahudi itu puasa karena mengagungkan hari Asyura itu, kemudian Nabi mengatakan, saya yang sebenarnya lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Makanya Nabi kemudian memerintahkan untuk puasa Yaumu Asyura. Nah,
Biar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, kemudian Nabi menganjurkan untuk ditambahi 1 hari sebelum dan sesudah Yaumu Asyura. Berarti tanggal 9 dan tanggal 11. Ini biar tidak sama dengan orang Yahudi. Ya niatnya itu ya niat puasa Asyura begitu, atau niat puasa hari ke-10 bulan Muharram. Kalau yang tanggal 9 ya niat puasa tanggal 9 bulan Muharram. Kalau yang tanggal 11 ya niat puasa tanggal 11 bulan Muharram, dikerentekan di hati begitu saja. Nah, jadi ini sunnah, kalau memang mampu silahkan dilakukan. Seandainya tidak mampu bagaimana? Apakah ada pilihan lain untuk memuliakan Yaumu Asyura? Oh ada. Jadi kalau memang tidak mampu melakukan puasa, orang ini bisa memilih amalan yang lain, misalnya dengan menyantuni anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah, man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura, rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan. Jadi barang siapa yang mengusapkan tangannya di kepalanya anak yatim, maka Allah akan mengangkat derajatnya setiap 1 rambut 1 derajat. Nah, maksudnya mengusap itu tentu menyantuni. Jangan kok kemudian anak yatim itu dikumpulkan, habis itu dipanggil satu-satu, dilus-lus kepalanya, habis itu suruh pulang, tidak dikasih apa-apa. Loh, tidak seperti itu. Maksudnya mengusap tangannya di kepala anak yatim itu sekali lagi adalah menyantuni, ya dikasih sangu, dikasih sembako, dikasih uang, begitu sebagai bentuk santunan, begitu. Nah, ini ada yang nawar lagi. Misalnya selain menyantuni itu bagaimana? Apakah masih ada amalan di Yaumu Asyura? Oh, ada. Islam itu lengkap. Jadi ini dijelaskan di kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Lengkap di situ. Amalan-amalan tentang Yaumu Asyura. Jadi kalau misalnya puasa tidak mampu, ya silakan menyantuni anak yatim. Kalau nyantuni anak yatim tidak mampu, ini ada pilihan yang enak ini. Ya, habis ini tidak usah ditawar lagi, ini pilihan yang terakhir. Jadi disebutkan di Tanbihul Ghafilin itu, man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu alaihi sa'iras sanati. Barang siapa memberikan kelonggaran, keistimewaan pada keluarganya pada Yaumu Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, maka Allah akan memberikan keluasan rezeki selama tahun itu. Ya, artinya memberikan kelonggaran itu diistimewakan. Misalnya dalam urusan makanan, ya. Jadi untuk urusan makan itu tidak seperti hari-hari biasa. Misalnya kalau hari-hari biasa itu makannya pakai tempe, khusus spesial Yaumu Asyura itu pakai sate, gitu. Tapi ya jangan sate tempe, ya itu kembali lagi nanti. Satenya ya ada sate kambing atau sate ayam begitu. Jadi istimewa, diistimewakan. Jangan seperti hari-hari biasa. Atau kalau mungkin setiap hari makannya di rumah, khusus spesial Yaumu Asyura makannya di depot, makannya di warung makan, biar spesial. Ya. Atau mungkin dari sisi pakaian, ya, pakaiannya itu dianyari, yang sudah robek-robek diganti yang baru. Itu sebenarnya momen untuk mengganti pakaian baru itu sebenarnya yang tepat adalah Yaumu Asyura. Karena dengan memberi keistimewaan kepada keluarga, maka Allah akan memberikan keluasan rezeki selama tahun itu. Itulah amalan-amalan yang bisa dilakukan di Yaumu Asyura khususnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.